Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Oktober 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya hari ini, tetap ceria, sukacita, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Hari ini Rabu 11 Oktober 2023. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, doa Bapa kami tentunya doa yang tidak asing bagi kita. Setiap orang rasanya hafal dengan doa Bapa kami. Setiap hari kita mengulang mendoakan doa Bapa kami ini. Mungkin kita butuh waktu sekitar 15 sampai 20 detik kali. Atau yang doanya cepat-cepat bisa hanya 10 detik gitu, mungkin nggak ya? Atau kita kemudian dengan pelan-pelan menghayatinya, beberapa menit saja kita mampu menyelesaikan doa ini. Doa yang setiap hari kita doakan, yang setiap hari kita daraskan, yang kita setiap hari kita bawa di dalam doa kita. Singkat, sederhana, mudah dimengerti, dan isinya itu merupakan perwujudan dari kebutuhan kita sehari-hari sehingga dekat dengan kita. Kita memuliakan Tuhan dan menyebutnya Bapa. Ini kan sebutan yang dekat dan menyeluruh. Semua orang bisa menyebutnya dengan kata Bapa. Tidak dibeda-bedakan, tidak kemudian dibedakan antara suku, agama, dan ras. Semua orang boleh menyebut dia Bapa. Tidak ada yang kemudian suku ini tidak boleh menyebut, yang suku itu boleh menyebut, bangsa ini boleh menyebut, bangsa itu tidak boleh menyebut. Tidak, semuanya sama, semuanya latar belakang apapun bisa menyebut dia adalah Bapa, sehingga dekat sekali dengan kita. Ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita adalah anak dan putra-putrinya. Kebenaran sebagai putra-putrinya harus membuat kita berani sebagai anak untuk mempercayakan seluruh kebutuhan kepada kita. Maka kita ada relasi yang dekat antara aku dengan Bapa, putra dengan Bapa. Maka kita juga berani untuk menyebutkan apa yang kita harapkan dan kita minta. Dan Bapa juga dekat, tahu apa yang kita perlukan dan kita harus harapkan kepada Dia. Dengan menyebut Bapa, dengan sendirinya di hadapan Allah kita membangun niat untuk mencintai sesama, yang tidak lain adalah juga anak-anaknya. Maka kita punya satu Bapa dan kita juga dengan mudah mencintai sesama sebagai satu Bapa kita di surga. Maka kalau kita melihat doa Bapa kami, kita pertama-tama diajak untuk menyebut nama Bapa yang dekat yang ada di surga, kita sebut namanya, dan selanjutnya ada dua hal permintaan relasi kita dengan manusia, dengan Allah. Dua relasi yang kemudian menunjukkan antara relasi aku dengan Bapa, antara manusia dengan Bapa, dengan menyebut dua permintaan. Yakni permintaan pertama, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Dan yang kedua, jadilah kehendakmu di atas muka bumi seperti di dalam surga. Kita menyerahkan diri, terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada dua permintaan yang membangun relasi antara manusia dengan Tuhan.
Dan yang kemudian kedua, ada 3 permintaan yang membangun relasi antara sesama manusia. Saya dengan saudara-saudari manusia yang lain. Yang pertama, kita meminta berilah kami rezeki pada hari ini. Kita meminta rezeki yang secukupnya pada hari ini sehingga kita bisa beraktivitas melanjutkan kehidupan kita setiap hari karena kita selalu diberikan rahmat oleh Tuhan. Meminta rezeki. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita mohon ampun untuk segala dosa kita dan kita juga mau mengampuni dosa sesama kita. Sehingga relasi kita terbangun, hidup yang damai, hidup yang rukun, hidup yang saling mengampuni. Dan permintaan ketiga adalah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sehingga hidup kita bisa selaras dengan apa yang diharapkan Tuhan, membangun kedamaian, membangun sukacita, dan kita juga selalu dirahmati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan juga dijauhkan dari roh jahat. Maka kita berdoa Bapa kami, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa Bapa kami membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga, membangun relasi antara aku dengan saudara-saudariku, dengan sesama manusia. Maka dalam doa hari ini kita diingatkan 3 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, jangan lupa puji Dia, terutama Ia yang ada di surga, yakni Bapa kita. Puji Dia, jangan hanya kemudian meminta, hanya kemudian memohon, tetapi pujilah Dia yang menciptakan kita, yang memberikan rahmat kepada kita. Langsung minta, nggak sopan ya, tapi muliakan Dia. Yang pertama. Yang kedua, bangun relasi yang akrab dengan menyebut Dia Bapa, dan kita kemudian membangun persaudaraan, kita membangun relasi dengan Allah, keakraban dengan Allah Sang Bapa kita. Iman dan rasa percaya kita bangun antara aku dengan Tuhan. Dan yang ketiga, sadar tidak sadari, tetapi bersama yang lain, kita itu menyebut kami, Bapa kami. Kami karena ini menunjukkan bahwa saya itu menjadi anaknya. Kita semua adalah orang-orang pilihannya. Maka kami, kita semua sebagai satu ciptaan yang tinggal di dunia ini sebagai manusia, maka kami, kita semua sebagai anggota gereja. Bukan aku, bukan kamu, bukan kemudian dia, tetapi kami, kita semua sebagai anggota gereja karena kita adalah saudara. Baik, jangan lupa doa dan bangun sikap doa dan hayati doa. Puji Dia, bangun relasi dengan Tuhan dan dengan sesama sekitar kita. Selamat berdoa dan menghayati Bapa kami, Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 Oktober 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.